Selanjutnya, kami akan membahas tentang bab kabel. Pada bab kabel ini terdapat 3 poin. Yang pertama, definisi kabel. Yang kedua, jenis-jenis kabel. Dan yang ketiga, grounding kabel. Yang pertama yaitu definisi kabel. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Kabel seiring dengan berkembangnya terdiri dari berbagai jenis dan ukuran untuk membedakan satu dengan lainnya. Berdasarkan jenisnya, kabel terbagi menjadi 3, yaitu kabel tembaga, kabel koaksial atau kabel spaksi, dan kabel serat optik. Yang pertama yaitu kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terbuat dari tembaga sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Tembaga dan lainnya yang ada di dalam kabel ini digunakan untuk membuat kontak listrik. Kabel listrik pada bangunan adalah pasar yang penting bagi industri tembaga. Setidaknya, setengah dari semua tembaga yang ditambang digunakan untuk memproduksi kabel tembaga dan konduktor kabel. Berikutnya, kelebihan pada kabel tembaga. 1. Bahan tembaga termasuk jenis konduktor yang cukup baik dalam mengantarkan arus listrik dengan nilai hambatan jenis yang lebih kecil, dan tentunya semakin kecil tahanan jenis akan semakin sedikit kerugian listrik yang akan terjadi. 2. Tembaga memiliki harga yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan lainnya dan juga lebih mudah didapat. Selanjutnya, ada kekurangan tembaga. Tembaga mudah beroksidasi dengan udara lembab sehingga di udara terbuka, tembaga cepat sekali terlapisi karat yang akan menimbulkan masalah dalam sambungan. Yang kedua yaitu ada kabel koaksial atau kabel spaksi. Kabel spaksi atau sesumbu adalah sarana penyalur atau pengalir hantar atau transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dalam menyalurkan bidang frekuensi yang lebar, sehingga sanggup mengalirkan antar atau transmit, kelompok kanal frekuensi percakapan atau program televisi. Kabel spaksi biasanya digunakan untuk saluran antar setempat atau interlokal yang berjarak cukup dekat, yaitu dengan jarak selebihnya 2000 km. Untuk kelebihan dari kabel koaksial atau kabel spaksi, yang pertama yaitu kabel koaksial lebih murah ketimbang kabel fiber optik. Selain itu juga teknologinya pun sudah tidak asing lagi. Yang kedua yaitu dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah. Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Kabel koaksial lebih cenderung tahan terhadap arus yang semakin mengecil pada frekuensi yang justru meninggi. Dari hal tersebut yang menjadikan kabel koaksial semakin populer dalam hal penggunaan. Berikutnya, terdapat kekurangan dari kabel koaksial. Apabila jenis kabel koaksial dipasang di atas tanah, biasanya rawan terhadap gangguan fisik yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan kabel. Susah pada saat instalasi dan juga optimalisasi fungsi kabel koaksial ikut dipengaruhi oleh kondisi temperatur. Yang ketiga yaitu ada kabel serat optik. Kabel serat optik atau juga dikenal sebagai kabel optik adalah rakitan atau kumparan yang mirip dengan kabel listrik, tetapi mengandung satu atau lebih serat optik yang digunakan untuk transmisikan cahaya. Berbagai jenis kabel digunakan untuk keperluan yang berbeda, misalnya telekomunikasi jarak jauh, untuk menyediakan koneksi data berkecepatan tinggi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sementara untuk kelebihan dari kabel serat optik itu sendiri, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar, serta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan internet dan telepon memiliki bandwidth yang tinggi. Yang kedua yaitu bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain, karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Berikutnya, kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Yang terakhir, karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi, dalam hal keamanan juga sangat terjamin.
Sedangkan kekurangan dari kabel koaksial, yaitu kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kabel. Yang pertama, NDA. Ukurannya yang cukup kecil, hanya sekitar 1,5 mm persegi hingga 2,5 mm persegi, dapat digunakan untuk instalasi lampu dan juga instalasi stop kontak. Berikutnya yaitu bentuknya sendiri memiliki inti tunggal dan dilapisi isolasi PVC. Kabel NDA tersedia dalam warna merah, kuning, biru, dan hitam. Yang kedua yaitu NDM. Biasanya kabel NDM dipergunakan di lingkungan yang kering atau basah tetapi tidak boleh ditanam. Selanjutnya, bagian inti kabel ini terdiri dari 1 hingga 4 bagian dan dilapisi dengan lapisan isolasi PVC. Dengan isolasi yang lebih tebal, kabel ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dari kabel NDA. Yang ketiga, ada NYY. Kabel listrik berjenis NYY ini dilapisi dengan lapisan isolasi berwarna hitam dan memiliki 2 hingga 4 inti. Biasanya, kabel NYY digunakan untuk instalasi kabel tanam karena memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat. Lapisan isolasi yang ada pada kabel ini tak disukai tikus sehingga cocok untuk instalasi tanam. Yang keempat yaitu kabel NDAF. Kabel listrik NDAF memiliki jenis yang fleksibel dan disertai penghantar tembaga berisolasi PVC. Keunggulan kabel listrik rumah berjenis NDAF ini membuatnya cocok untuk instalasi panel-panel yang memerlukan tingkat fleksibilitas tinggi. Yang kelima ada NYY-HY. Kabel NYY-HY memiliki satu atau lebih tembaga utama dengan serabut yang dilapisi oleh PVC. Selanjutnya, bagian isolator yang berada di lapisan terluar pun biasanya dibuat dengan bahan PVC. Yang keenam ada kabel NYM-HYO. Jenis kabel listrik NYM-HYO biasanya berfungsi sebagai kabel audio untuk sound system, loudspeaker, hingga virtual video. Ciri kabel ini yaitu memiliki serabut dengan lebih dari 1 inti tembaga dan di permukaan luarnya dilapisi oleh serat PVC. Yang ketujuh, ada kabel BC. Kabel berikutnya adalah jenis kabel listrik yang sering digunakan sebagai penangkal petir, yaitu kabel BC. Ini adalah kabel model pilin standar yang menyatu dan memiliki ukuran 6 hingga 500 mm kuadrat dengan tegangan 500 volt. Selanjutnya yaitu ada grounding kabel. Grounding atau pertahanan atau yang sering disebut dengan ARDE adalah suatu jalur kabel tersendiri yang dipasang pada instalasi listrik rumah menuju titik pertahanan atau bumi dan tidak menyambung secara langsung dengan kabel-kabel lainnya pada instalasi listrik tersebut. Grounding listrik juga bisa diartikan sebagai sistem pertahanan pada suatu instalasi listrik yang mampu meniadakan beda potensial dengan cara mengalirkan arusnya ke tanah atau ke bumi. Yang dimaksud beda potensial yaitu berupa kebocoran atau listrik atau sambaran listrik. Cara pemasangan grounding ini yaitu menggunakan sebuah elektroda khusus pembumian yang ditanam di dalam tanah. Sedangkan kabelnya menggunakan kabel ARDE yang memiliki ciri khas warna yakni hijau atau kuning strip hijau. Fungsi utama dari pemasangan grounding pada instalasi listrik di rumah yaitu memberikan perlindungan dan keamanan pada seluruh jaringan listrik. Untuk lebih jelas dan lengkap mengenai beberapa fungsi grounding. Yang pertama, untuk keselamatan. Fungsi grounding pertama yaitu sebagai penghantar arus listrik ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran listrik sehingga tidak sampai menimbulkan bahaya seperti kesetrum, korsleting, bahkan kebakaran. Misalnya adalah saat penggunaan setrika listrik, di mana jika terjadi tegangan yang bocor atau hubungan singkat, maka tegangan tersebut akan dialirkan ke tanah melalui kabel ARDE dan tidak akan mengalir ke badan pengguna. Yang kedua, sebagai penangkal. Petir fungsi grounding kedua yakni mampu mengantarkan arus listrik yang berkapasitas besar langsung ke tanah atau bumi, seperti petir. Pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding untuk penangkal petir
Pemasangannya harus terpisah lokasinya satu sama lain. Selanjutnya yaitu cara membuat grounding listrik yang baik. Langkah-langkahnya yaitu 1. Pertama, buatlah lubang di tanah yang dekat dengan letak kWh meter sebagai tempat menancapkan besi beserta kawat arde yang terpasang. Yang kedua, pasang kabel arde pada sepanjang instalasi listrik di rumah dan hubungkan pada setiap stop kontak yang ada. Ujung kabel arde dihubungkan pada terminal grounding yang berada pada box kWh meter dan kemudian diteruskan menuju ke permukaan tanah tempat kawat arde dibenamkan bersama dengan pipa besinya. Yang ketiga, mulai dengan menanam kabel arde dengan melilitkan kawat secara kuat dan erat di sepanjang pipa besi. Kemudian tancapkan besi ke dalam tanah sedalam-dalamnya dan benar-benar terhubung ke bumi. Berikut adalah penggambaran dari grounding kabel. Syarat pemasangan arde. Yang pertama ada panjang untuk pipa besi minimal 75 cm. Hal ini bertujuan untuk memastikan kawat arde tertanam ke dalam tanah dengan benar. Yang kedua, hindari untuk menanam pipa arde pada tempat yang kemungkinan bisa timbul genangan air ketika hujan. Hal ini cukup beresiko tinggi bagi anak-anak ataupun makhluk hidup lainnya yang hidup di sekitar rumah. Yang ketiga, jarak aman antara pipa arde yang tertanam pada tanah dengan box kWh meter kurang lebih minimal 180 cm. Semakin jauh jaraknya semakin bagus, dan jangan kurang dari 180 cm. Jarak yang terlalu dekat beresiko kWh meter akan mudah terkena sambaran petir ketika adanya cuaca buruk seperti petir. Berikut adalah penggambaran pemasangan arde di sekitar rumah.